share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian. Akan tetapi, beliau adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Sebagai penutup, berarti setelah Nabi Muhammad tak ada lagi nabi lainnya. Namun menjelang hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan turun untuk melakukan sebuah misi. Misi apakah itu dan mengapa Nabi Isa turun 2 kali? Jawabannya ada dalam video ini. Tonton terus hingga akhir. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Menjelang datangnya kiamat kubra atau kiamat besar, selain Imam Mahdi juga akan turun Nabi Isa alaihissalam. Lalu bagaimana mengenali bahwa itu adalah Nabi Isa? Ternyata Rasulullah SAW sudah menyebutkan ciri-cirinya dalam hadis. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Berkulit merah keputih-putihan, beliau memakai di antara 2 kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau upeti. Pada masa beliau, Allah akan membinasakan semua agama selain Islam. Isa akan membunuh Dajjal dan beliau akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Isa alaihissalam berseru, "Bukakan pintu." Mereka lalu membukanya dan di balik pintu itu ada Dajjal bersama 70.000 Yahudi yang semuanya membawa pedang dan perisai. Ketika Dajjal memandang Isa, dia luluh laksana garam mencair di air. Lalu melarikan diri, Isa alaihissalam mengejarnya sampai di gerbang Lut Timur, kemudian membunuhnya. Dan Allah mengalahkan Yahudi. Sahih Al-Jami' Asy-Syaghir.
munculnya Dajjal dan para orang kafir ternyata disebabkan sesuatu. Rahasia luluhnya Dajjal karena Allah memberikan bau khusus kepada Nabi Isa alaihissalam. Bau itu ketika dicium oleh orang kafir akan membuat mati. Hal ini telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Sahih Muslim dari An-Nawas Ibnu As-Sam'an, Rasulullah SAW bersabda, saat dia dalam keadaan demikian, Allah mengutus Isa ibnu Maryam. Isa turun di menara putih di timur Damaskus dalam pakaian yang dicelup dengan wars dan zawaran, sambil bergantung dengan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Jika Isa menggerakkan kepalanya, berteteslah air, dan jika dia mengangkat kepala, biji-biji perak laksana mutiara berjatuhan darinya. Setiap orang kafir yang mencium baunya akan mati. Isa mengejar Dajjal sampai ke gerbang Lut lalu membunuhnya. Kemudian Isa mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan kepada mereka derajat mereka di syurga. Sahabat beriman, Nabi Isa tidak membiarkan Dajjal mati sendiri agar membuktikan bahwa makhluk yang bersekutu dengan setan ini bisa dikalahkan. Nabi Isa mematahkan kekuatan dan fitnah besar yang dibawa olehnya. Dengan menyaksikan kematiannya, manusia menjadi yakin bahwa Dajjal adalah makhluk yang lemah dan tentu saja bisa dikalahkan. Semua yang disampaikan kepada manusia hanyalah dusta dan kepalsuan. Selain menumpas Dajjal dan fitnah yang dibawanya, Nabi Isa juga memiliki banyak misi untuk diwujudkan. Misi-misi tersebut terangkum dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, beliau bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus gizya atau upeti. Harta semakin banyak dan semakin berkah, sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi sebagai sedekah. Dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah lalu mengatakan, bacalah jika kalian suka Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum wafat, Nabi Isa juga berhasil mengatasi fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Fitnah yang ditimbulkan oleh keduanya sangatlah besar sehingga tak ada yang bisa mengatasinya. Bahkan jumlah mereka juga sangat banyak. Untuk berlindung, kaum muslimin harus menyalakan api dari serangan dan panah Ya'juj dan Ma'juj. Hal ini akhirnya bisa diatasi tatkala Nabi Isa berdoa meminta bantuan. Doa beliau pun terkabul dan akhirnya Ya'juj dan Ma'juj pun bisa.